Saya Irno Baho. Saya perwakilan dari Desjab Irno Baho. Saya perwakilan dari Desjab Pindian Kota Sorong. Yang saya mau tanyakan, apa motivasi Bapak hingga Bapak bisa berani memimpin di daerahnya orang Bapak? Terima kasih. Saya Desi, saya perwakilan dari Desjab Pindian Kota Sorong. Saya ingin bertanya prinsip apa yang menjadi pegangan Bapak sehingga Bapak bisa bertahan sampai di posisi sekarang ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi itu ini, kalau motivasi tidak ada. Yang ada di saya itu hanya melayani. Melayani dan melayani. Jadi waktu saya jadi camat 6 tahun, saya biasa dekat dengan masyarakat. Jadi sekda juga begitu. Jadi waktu saya maju itu bukan saya yang mau calon diri begitu. Masyarakat yang minta. Jadi itu ada waktu kami pertama itu masyarakat Tasmat ada 3 orang, ya saya sendiri dari luar. Pertama, jadi waktu saya non-job 2 tahun itu saya tetap datang di kantor. Saya tidak pernah marah bupati. Pada bupati itu waktu maju 2010 itu kami OPD itu atau pejabat eselon 2 itu ada 3 orang saja yang bupati. Saya termasuk salah satunya. Semua itu saya siapkan sampai Pak Bupati menang yang kedua. Lawan ketua DPR. Saya punya wakil bupati sekarang itu. Tapi karena saya waktu itu ya memang hidupnya begitu dengan masyarakat. Melayani mereka. Saya punya rumah, mereka selalu datang, tidak pernah batasi. Ya. Saya ketemu di jalan sapa. Jalan di anak-anak muda, orang duduk main gapek, saya duduk dan orang main gapek, walaupun saya sudah sekda. Orang meninggal, saya datang. Orang mau kawin, saya datang. Ya, orang mau pesta, saya ada di situ. Ya modalnya hanya begitu saja. Jadi masyarakat yang minta. Jadi yang tadi saya cerita, saya waktu di non-job 2 tahun itu, saya masuk kantor. Jadi masyarakat datang kalau dong keperluan Pak Sekda atau Bupati tidak jawab, dong langsung berteriak, kamu keluar sudah, baru kamu yang masuk duduk situ boleh. Dari masyarakat. 2 tahun saya duduk kamati dari hampir semua distrik. Ya sudah ambil keputusan saya maju. Saya waktu maju itu saya minta bantuan sama orang Meprat, semua ini tidak ada yang berani bantu saya. Karena dia takut, pikir saya maju di Asmat tidak mungkin bisa menang begitu. Termasuk Karel Murafer jadi bupati. Jadi waktu Karel maju saya datang kasih kalah dia. Karena waktu saya maju saya bilang, Karel ini saya kesempatan di sini daripada nanti kita pulang ke Meprat. Kita bikin kacau sana toh. Ya karena dia tidak peduli, jadi waktu saya datang saat sisir di kabupaten semua kasih istirahat dia dulu. Tapi nanti ke depan ini mungkin kalau pilih ya saya masih pilih dia mungkin. Hanya balas dendam saja. Jadi itu, tapi saya sudah bicara sama Karen. Jadi begitu maksudnya, tidak ada orang yang berani. Orang Mebrat ini bupati 1, Karen Murafer. Sekda Mebrat, Sekda Kerom, Sekda Mambera Muraya, Sekda Kota Sorong, Sekda Sorong Wali Kota 1.
Semua ini saya telepon orang, termasuk Kom Michael Kambuaya, katanya orang yang punya uang juga cukup. Jadi, tapi begitu. Jadi don't takut semua. Tidak ada yang kasih. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, mau apa saja bisa. Jadi begitu. Jadi saya waktu kampanye pertama, mohon maaf saya tambah sedikit. Saya pulang waktu 2015, kampanye tanggal 3 itu saya kampanye terakhir. Saya pulang, saya punya uang hanya tinggal 6 juta di rekening. Padahal tanggal 6 ini kita sudah harus uang untuk saksi, dorong orang ke distrik, 19 distrik. Nah, saya pulang pagi itu, pulang kitanya tidur, masuk kamar langsung kunci pintu, tidur, berdoa. Jam 11 saya dapat telepon. Saya dapat telepon dari Pak CMR, Pak Kambu. Cari tiket satu untuk besok, ada orang yang datang ke situ dari Timika, awas. Cari tiket, dia bilang ada Meki datang dan bawa uang 500 juta. 15 menit kemudian ada orang telepon dari Jakarta, ada uang 1 miliar. 20 menit kemudian ada telepon dari Jayapura, 1 miliar. Sudah Lambert Jitmau dia kirim saya uang 200 juta hari yang mau pembok ini. Jadi hari itu saya dapat uang dalam hitungan kurang lebih 3 jam, dapat uang 2 miliar 800. Dahsyat. Kumpul tim, dong berangkat. Nah, saya tinggal sudah hari yang saya berangkat sendiri, saya dapat uang ada kurang lebih 1,5. Bagi sebagian saya bawa uang 700 juta di Sepuransel, putar-putar. Tapi saya pulang, saya masih bawa uang itu utuh, masih 300 juta masih di Ransel saya bawa pulang. Nah, kan kita bawa uang untuk saksi, untuk makan apa begitu, jadi bukan pisau kokoran gitu. Ya, pulang pemilu selesai, kita 1 hari saja sudah dapat hasil. Itu orang telepon dari mana-mana mau kasih uang. Saya bilang saya sudah jadi bupati, saya telepon uang lagi. Waktu pergi di, termasuk orang Ayamaru juga, telepon mau kasih uang 1 miliar, saya bilang saya sudah jadi bupati, saya telepon uang lagi. Waktu di MK orang mau uang 2 miliar, saya bilang tidak, saya sudah jadi bupati, saya telepon uang. Supaya jangan bikin beban di saya toh. Susah saja kita minta bantu, susah baru sudah jadi. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi karena rakyat yang minta. Nah, tapi Tuhan tahu kita hati, jadi dia siapkan semuanya. Jadi begitu. Jadi niatku hanya untuk melayani dan melayani. Saya waktu pertama setelah pemilu pelantikan, pulang hari pertama itu kami ibadah. Hari kedua saya rapat bubarkan tim sukses. Jadi saya bilang sama semua tim sukses, saya ini Bupati Asmat, bukan Bupati tim sukses. Jadi hari ini saya bubarkan tim sukses. Tapi Firman kan bilang toh, siapa yang menabur menuai, siapa yang menanam memetik. Jadi maksudnya bahwa tim sukses tidak perlu ganggu saya. Kamu tenang saja, kalau ada pekerjaan pasti kita kasih. Kalau ada keluarga mau jabatan pasti kita kasih. Jadi tidak boleh datang ganggu dan tidak boleh bisik-bisik
bahwa lain-lain datang nanti mengganggu kinerja kita. Jadi saya rangkul semua. Selesai. Buktinya. Yang kedua, itu yang anak bupati yang dulu lawan saya, dia pemenang kedua itu, dia yang jadi ketua tim waktu saya kedua, periode kedua. Dari Partai Golkar, saya orang PDI Perjuangan. Itu kira-kira begitu. Jadi motivasinya ya kita ini mau melayani orang. Kesempatan toh, kalau kita ada situ ada berkat, kenapa harus tunda-tunda kita melayani orang lah. Yang kedua tadi ini anak perempuan ini. Kedua, ya di sana kan tidak ada orang yang maru. Tidak ada orang sorong, ada tapi hitung dengan jari tidak dapat. Ya takut Tuhan. Yang kedua, yang orang punya hak itu orang punya, saya punya, saya punya. Jadi tidak bisa campur aduk. Memperlakukan semua orang sama, kita harus hargai dia sebagai manusia. Kita tidak boleh memperlakukan staf sebagai budak. Ya suruh kerja saja begitu. Bila perlu pukul, marah, sebentar ganti sini, copot sana, itu tidak boleh. Nah, kita harus profesional. Yang pintar, yang hebat, ya tetap kita beri kepercayaan. Walaupun dia punya pilihannya berbeda, tapi kinerja yang kita ingin capai. Saya ya begitu, puji Tuhan, Presiden bisa datang ke Asmat 2 kali. Kemarin tanggal 6 tiba di Asmat. Ya, jadi kita harus memperlakukan semua orang sama. Kalau soal perbedaan apa itu hal yang lumrah. Dan itu tidak boleh berkepanjangan, tidak boleh pendendam. Pemimpin tidak boleh pendendam. Pemimpin tidak boleh telinga tipis. Nyamuk terbang saja telinga berdiri. Ya maksudnya suka dengar pembisik-pembisik. Anak kecil orang itu kan sebenarnya tidak boleh. Pemimpin tidak boleh. Dengar boleh, tapi harus beri waktu. Uji dulu kebenarannya sampai di mana, baru mengambil keputusan. Jangan dengar sepintas hari itu sudah langsung selesaikan semua. Itu ya tidak boleh. Pemimpin tidak boleh begitu. Pemimpin harus jiwa besar, harus mengampuni orang, harus membela anak buah. Itu pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang tukang marah-marah itu tidak, itu bukan pemimpin. Ya begitu, hapase. Ya, bobot itu begitu. Nguros metak boraku rakinya wana nguros meno, itu namanya bobot. Nah, jadi begitu ya. Jadi